Halo teman-teman, berjumpa lagi dalam channel YouTube saya Dwi Sucita. Kali ini saya akan membahas tentang pendidikan sebagai alat pembebasan dalam perspektif Paulo Freire. Konsep ini relevan karena pendidikan sejatinya bukan hanya tentang mentransfer pengetahuan, tetapi juga tentang memberdayakan individu untuk mengubah kehidupan mereka dan masyarakat secara keseluruhan. Siapakah Paulo Freire? Paulo Freire adalah seorang filsuf dan pendidikan asal Brasil yang dikenal sebagai tokoh pendidikan kritis dan teori pembebasan. Melalui pengalaman hidupnya di tengah kemiskinan dan ketidakadilan sosial di Brasil, ia mengembangkan gagasan bahwa pendidikan harusnya menjadi alat pembebasan, bukan penindasan. Salah satu karya utamanya adalah Pedagogy of Oppression, yang menjadi dasar pemikiran tentang bagaimana pendidikan dapat mengubah kehidupan masyarakat, terutama bagi mereka yang tertindas. Freire memperkenalkan 3 konsep utama dalam pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan pembebasan. Pendidikan harus membebaskan manusia dari belenggu ketidaktahuan dan ketidakadilan. Yang kedua adalah ia mengkritik pendidikan tradisional yang disebut sebagai pendidikan bank, di mana guru hanya mentransfer informasi tanpa melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini menyebabkan doktrinisasi pendidikan dan kepatuhan dari peserta didik. Ketiga, Freire mengusulkan pendidikan dialogis, yaitu pembelajaran yang berpusat pada dialog dua arah antara guru dan siswa untuk menciptakan kesadaran kritis. Lalu, bagaimana pendidikan sebagai alat pembebasan? Menurut Freire, tujuan pendidikan adalah membebaskan manusia dari penindasan dan membantu mereka memahami realitas sosial yang ada. Proses ini melibatkan pengembangan kesadaran kritis, di mana siswa diajak untuk menganalisis kondisi mereka, memahami struktur yang menindas, dan bertindak untuk perubahan. Dalam proses ini, guru berperan sebagai fasilitator yang bekerja sama bersama siswa untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dalam upaya menumbuhkan kesadaran kritis, Freire membagi kesadaran manusia menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah kesadaran naif, di mana seseorang menerima kenyataan tanpa mempertanyakan. Berikutnya adalah kesadaran magis, di mana masalah dilihat sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah. Dan terakhir, timbul kesadaran kritis, di mana seseorang memahami akar masalah sosial dan bertindak untuk mengatasinya. Kesadaran kritis ini dapat dicapai melalui refleksi mendalam dan dialog yang melibatkan semua pihak. Berkaitan dengan pendidikan bank, bagaimana pendidikan dialogis versus pendidikan bank? Freire membandingkan pendidikan dialogis dengan pendidikan bank. Dalam pendidikan bank, guru berperan sebagai otoritas yang hanya mentransfer pengetahuan, sedangkan siswa pasif. Sebaliknya, pendidikan dialogis mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dan bekerja sama dengan guru. Model dialogis ini membantu siswa mengembangkan pemikiran kritis dan melihat pendidikan sebagai alat untuk memberdayakan dirinya. Selanjutnya adalah bagaimana implementasi pendidikan pembebasan. Pendidikan pembebasan dapat diterapkan dengan cara mengintegrasikan dialog dalam proses pembelajaran. Guru bisa menghubungkan materi pembelajaran dengan pemahaman nyata siswa dan mengajak mereka berdiskusi tentang isu-isu sosial seperti ketidakadilan atau kesenjangan. Contohnya adalah diskusi tentang isu kemiskinan dan masyarakat dalam mata pelajaran atau belajar berbasis proyek yang melibatkan masyarakat. Praktik ini membantu siswa memahami peran mereka dalam menciptakan perubahan sosial. Implementasi juga diwujudkan dalam pembelajaran kontekstual, di mana
Guru harus mengaitkan materi pembelajaran dengan realitas sosial yang ada di sekitar mereka. Tantangan dan peluang dalam pendidikan kebebasan. Tentu saja ada tantangan dalam menerapkan pendidikan pembebasan, seperti resistensi terhadap sistem pendidikan nasional yang cenderung hierarkis. Namun, peluang pendidikan sebagai alat pembebasan sangat besar. Dengan pendidikan, siswa belajar untuk berpikir kritis. Siswa dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Pendidikan pembebasan juga bisa menjadi solusi bagi ketimpangan sosial melalui pemberdayaan masyarakat yang tertindas. Terakhir adalah kesimpulan. Pendidikan menurut Paulo Freire bukan hanya alat untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga sarana untuk membangun kesadaran kritis dan membebaskan manusia dari penindasan. Guru dan siswa adalah mitra dalam proses pembelajaran dialogis yang bertujuan mengubah dunia menjadi lebih adil. Dan dengan menerapkan prinsip-prinsip pendidikan pembebasan, pendidikan dapat menjadi motor dalam perubahan sosial. Nah, sebagai akhir diskusi kita pada hari ini, saya akan mengutip pernyataan dari Paulo Freire, yaitu "There's no such thing a neutral education. Education either functions as an instrument to bring about conformity or freedom." Yang artinya tidak ada pendidikan yang netral. Pendidikan berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan kepatuhan atau kebebasan. Ini mengindikasikan bahwa harusnya pendidikan dapat diwujudkan sebagai alat untuk pembebasan individu yang tertindas. Baik, demikianlah presentasi atau pemaparan materi pada kali ini. Sampai berjumpa pada topik-topik selanjutnya yang lebih menarik lagi. Terima kasih.